uang lebih mengandalkan psikologi daripada pengetahuan keuangan. Jadi, kemampuan orang menabung ternyata lebih bisa dikendalikan daripada apa yang biasa diduga oleh orang. The Psychology of Money, pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan, by Morgan Housel. Bab ke-10, bagian kedua, menabung uang. Yang lebih penting, nilai kekayaan itu relatif terhadap apa yang Anda butuhkan. Anggap Anda dan saya punya harta yang sama banyak. Umpamakan Anda investor yang lebih hebat daripada saya. Saya bisa mendapat hasil 8% per tahun, sementara Anda bisa mendapat hasil 12% per tahun. Namun, saya lebih efisien dengan uang saya. Anggap saya memerlukan uang setengah jumlah yang Anda perlukan agar bahagia, sementara gaya hidup Anda naik secepat nilai aset Anda. Saya jadi lebih sejahtera dibanding Anda, meski sebagai investor lebih payah. Saya mendapat lebih banyak manfaat dari investasi saya, walau hasilnya lebih kecil. Sama saja bagi pendapatan. Belajar berbahagia dengan lebih sedikit uang menciptakan kesenjangan antara apa yang Anda miliki dan apa yang Anda inginkan. Sama dengan kesenjangan yang Anda dapat dari pertambahan pendapatan, tapi lebih gampang dan lebih bisa dikendalikan. Tingkat tabungan tinggi berarti memiliki pengeluaran lebih rendah. Dan pengeluaran lebih rendah berarti tabungan Anda bisa bertahan lebih lama ketimbang kalau Anda membelanjakan uang lebih banyak. Pikirkan itu dalam konteks berapa banyak waktu dan usaha yang dihabiskan untuk mencapai 0,1% performa tambahan investasi tahunan. Jutaan jam riset, puluhan miliar dolar untuk upaya para profesional, dan mudah melihat apa yang berpotensi lebih penting atau layak dikejar. Ada investor profesional yang bekerja 80 jam per minggu untuk menambah 1/10% hasil. Padahal ada 2 atau 3% beban gaya hidup di keuangan mereka yang bisa dikurangi dengan lebih mudah. Hasil investasi besar dan gaji tinggi itu menakjubkan bila didapat, dan ada orang-orang yang bisa mendapatkannya. Namun, kenyataan bahwa ada banyak usaha yang diberikan ke satu sisi rumus uang dan sedikit yang diberikan ke sisi lain merupakan kesempatan bagi banyak orang. Di atas tingkat pendapatan tertentu yang Anda butuhkan hanyalah apa yang ada di bawah ego Anda. Semua orang punya kebutuhan dasar. Kalau sudah terpenuhi, ada tingkat di atasnya. Kebutuhan kenyamanan, dan di atasnya lagi ada kebutuhan kenyamanan, hiburan, serta pencerahan. Namun, belanja di atas tingkat materialisme tertentu yang cukup rendah sebagian besarnya adalah cerminan ego mendekati pendapatan. Cara membelanjakan uang untuk menunjukkan orang bahwa Anda punya atau pernah punya uang. Pikirkanlah seperti begitu dan Anda jadi tahu satu cara paling dahsyat untuk menambah tabungan bukan menambah pendapatan, melainkan menambah kerendahan hati. Bila Anda mendefinisikan tabungan sebagai selisih antara ego dan pendapatan, Anda bisa menyadari mengapa banyak orang dengan pendapatan lumayan menabung sangat sedikit. Ada pergulatan harian melawan naluri untuk pamer sebanyak-banyaknya dan menyaingi orang lain. Orang dengan keberhasilan keuangan yang tahan lama tak mesti orang berpendapatan tinggi. Cenderung punya sikap tak peduli apa pikiran orang lain terhadap dirinya. Jadi, kemampuan orang menabung lebih bisa dikendalikan daripada yang biasa diduga. Tabungan bisa diciptakan dengan pengurangan belanja. Anda bisa berbelanja lebih sedikit jika menginginkan lebih sedikit. Dan Anda akan menginginkan lebih sedikit jika Anda mengurangi memusingkan apa yang dipikirkan orang lain mengenai Anda. Seperti saya sering katakan di buku ini, uang lebih mengandalkan psikologi daripada pengetahuan keuangan. Jadi, kemampuan orang menabung ternyata lebih bisa dikendalikan daripada apa yang biasa diduga oleh orang. Demikian The Psychology of Money
bab ke-10 bagian kedua. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.